Halo, selamat pagi anak-anak Ibu. Berjumpa lagi bersama Ibu Adventina Situmorang. Hari ini kita akan belajar geografi. Anak-anak, materi kita hari ini adalah mitigasi bencana alam. Ya, baik. Kalau bicara mengenai mitigasi bencana alam, kita harus tahu dong apa itu arti mitigasi. Mitigasi itu adalah serangkaian upaya yang kita lakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, kemudian penyadaran kepada masyarakat, dan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana tersebut. Oke, sementara bencana alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, ataupun gunung meletus. Oke, baik di sini silahkan perhatikan. Ini adalah pendapat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi. Oke, baik anak-anak. Di sini perhatikan ada 3 jenis bencana ya. Bencana yang pertama itu adalah bencana alam ya. Bencana alam itu karena faktor alam, contohnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan abrasi. Kemudian bencana yang kedua itu adalah bencana non-alam. Contohnya adalah kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan wabah penyakit. Kemudian yang ketiga adalah bencana sosial disebabkan oleh manusia, konflik antar sosial atau kelompok, atau antar komunitas masyarakat, dan juga teror. Oke, baik. Di sini anak-anak ada 3 gambar contoh bencana alam. Tetapi sebelum sampai ke situ, kamu harus tahu bahwa bencana alam itu terbagi atas 3. Ya, bencana alam geologis itu karena ada tenaga tektonik ataupun yang merusak. Maka contohnya seperti gambar yang ada di sini ya. Nah, kemudian bencana yang kedua itu adalah bencana klimatologi. Ini akan mengakibatkan perubahan iklim. Contohnya adalah banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan ya. Otomatis kalau terjadi kebakaran hutan itu mempengaruhi iklim yang ada di dunia. Kemudian nanti ada yang ketiga bencana ekstraterestrial. Ini ada karena adanya gaya ataupun energi dari luar bumi. Oke anak-anakku, lihat di sini ada 3 gambar ya. Gambar yang pertama ini adalah gambar gunung meletus ya. Kira-kira gunung meletus itu merupakan sebuah bencana atau tidak? Ya, tentu saja ini adalah sebuah bencana. Walaupun akhirnya nanti itu memberikan manfaat bagi manusia, baik itu sumber daya alam, tetapi untuk pada saat terjadi kejadian tersebut itu merupakan sebuah petaka ya bagi masyarakat yang ada di sekitar gunung tersebut. Kenapa? Karena aktivitas dari vulkanik ini ya, erupsi dari lava ataupun lahar itu sangat membahayakan masyarakat yang ada di situ. Kemudian nanti ada juga awan panas ya. Kemudian ada hembusan gas yang otomatis gas ini dapat meracuni manusia ataupun hewan yang ada di situ karena mengandung karbon dioksida. Kemudian yang berikutnya ini ada gambar tanah longsor ya, seperti video yang pernah kita tonton kemarin ya. Tanah longsor ini pasti akan mengakibatkan eh, malapetaka buat penduduk yang ada di situ. Tanah longsor itu adalah gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng lereng tersebut ya. Ini nanti bisa dia tanah itu turun karena ada faktor gravitasi bumi. Kemudian yang berikutnya adalah gempa bumi ya. Gempa bumi adalah gerakan bumi yang disebabkan peristiwa pelepasan energi karena pecahan ataupun gerakan batuan pada bagian kerak bumi secara tiba-tiba. Ini sangat menakutkan ya, seperti gempa di Aceh kemarin itu meluluhlantahkan Aceh ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ya, ini adalah contoh banjir ya. Apa itu banjir anak-anak?
Banjir adalah luapan air dalam jumlah besar, ya, di luar batas normal. Ini otomatis mengganggu kesehatan masyarakat yang ada di situ, ya. Nah, apabila terjadi banjir, ini akan mengganggu sosial budaya ataupun ekonomi, ya. Kenapa? Karena masyarakat tidak bisa bekerja. Kemudian yang berikutnya tsunami, ya. Dalam bahasa Jepang, tsunami itu adalah gelombang pelabuhan. Ya, betul sekali. Itu terjadi di daerah sekitaran pantai, ya. Nah, air tadi itu naik dan eh, mengenai menyelimuti seluruh daratan yang ada di sekitar eh, pantai tersebut. Oke, baik, kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu badai tropis dan tornado, ya. Nah, badai ini hampir sama dengan tornado, ya. Ini adalah karena adanya aktivitas dari atmosfer, ya. Ada gangguan fenomena alam, ya, baik itu dia di darat ataupun di laut, begitu. Jadi, kalau untuk yang di laut itu namanya badai, untuk yang di darat tornado. Kemudian yang berikutnya ada kekeringan, ya. Kekeringan ini itu karena adanya penurunan curah hujan sehingga mengakibatkan gagal panen untuk beberapa wilayah, ya. Kemudian nanti ada kebakaran hutan di mana di sini keadaan ketika hutan itu dilanda api, ya. Baik, untuk itu maka di Indonesia perlu adanya peta indeks ancaman bencana, ya. Salah satunya contohnya ini seperti gempa bumi, ya. Untuk daerah yang warnanya merah ini yang banyak ini adalah daerah yang eh, sangat tinggi atau rawan gempa bumi. Kemudian yang kuning sedang, sementara yang hijau itu yang rendah. Oke, baik. Di sini Ibu tampilkan ada siklus penanggulangan bencana di mana ini kursor Ibu, ya. Rata dia, ya. Jadi di sini kita ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah perencanaan, di mana di sini kita um, melakukan perencanaan-perencanaan apa saja yang harus kita lakukan apabila nanti bencana itu datang, ya. Strategi bisa dikatakan untuk tahap yang pertama ini. Kemudian yang tahap yang kedua ini adalah tahap tanggap darurat, ya. Kita tahu wilayah Indonesia itu sering terjadi bencana. Maka untuk itu kamu harus siap apabila tiba-tiba terjadi gempa bumi. Kemudian tahap pasca bencana. Ini artinya sudah terjadi bencana tersebut, maka yang harus kita lakukan di sini adalah kita melakukan pembangunan kembali, rehabilitas kembali, rekonstruksi, ya. Kita melakukan penataan ulang lagi, ya. Apabila kita tahu itu daerah rawan bencana, kita kuatkan struktur bangunannya supaya apabila terjadi gempa, ya, tidak terjadi akan mengurangi resiko, ya, bangunan tersebut hancur, begitu. Ya, seperti gambar yang ada ini, ya, di siklusnya di mana tahap pertama itu adalah pencegahan, ya, pencegahan mitigasi tersebut, kemudian kesiapsiagaan, kita siap-siap, kemudian apabila terjadi bencana, ya, kita sudah siap, tanggap darurat, dan kemudian akhirnya masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap pemulihan kembali. Oke, anak-anakku, dapat kita simpulkan mitigasi itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui penanggulangan fisik maupun penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adaptasi bencana adalah penyesuaian sistem alam manusia terhadap stimulus bencana alam nyata atau yang diharapkan tidak ada dampaknya yang menyebabkan kerugian atau mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang memberi manfaat. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Nanti apabila kamu ada pertanyaan, boleh ditanyakan pada kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.